Adik-adik, sebelum kita memulai ibadah kita, adik-adik dan orang tua harus tahu ya apa itu panduan IMPA online. Yang pertama, buat orang tua, mohon bimbingannya untuk adik-adik kita yang akan mengikuti IMPA. Yang kedua, jangan lupa siapkan diri adik-adik ya, selayaknya adik-adik mau IMPA ke gereja. Yang ketiga, diharapkan adik-adik menggunakan pakaian yang rapi dan sopan seperti adik-adik IMPA di gereja. Yang keempat, jangan lupa siapkan Alkitab dan buku bukti ibadah atau memo ya. Dan yang terakhir, nggak boleh makan ya saat beribadah. Oke, selamat beribadah adik-adik semua. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabarnya? Sukacita luar biasa. Wah, kayak kakak kurang kedengeran nih, kurang semangat nih kayaknya. Sekali lagi ya. Shalom adik-adik. Shalom Kak. Apa kabar? Sukacita luar biasa. Oke, sebelum kita memulai ibadah kita gerak-gerak badan dulu ya. Kita ice breaking dulu dengan lagu pertama yaitu Aku Istimewa, Kamu Istimewa. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersin, hasyim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Sekali lagi adik-adik. Aku istimewa, kamu istimewa. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Mataku dapat kedip, dip, dip. Hidungku dapat bersin, hacim. Tuhan ciptakan kita sangat istimewa. Oke adik-adik, kayaknya adik-adik yang di rumah belum pada semangat nih. Kita gerak-gerak lagi ya. Masih semangat kan? Kita akan gerak-gerak lagi, kita akan nyanyi lagi, kita akan ice breaking lagi dengan lagu Dia Yang Terhebat. Adik-adik ikutin ya. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Sekali lagi. Seindah-indahnya pelangi, secerah-cerahnya mentari, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Oke adik-adik udah semangat kan? Kalau gitu siapkan hatinya, kita akan memulai ibadah kita.
itu, mari kita saat teduh sejenak. Saat teduh mulai. Saat teduh selesai. Oke adik-adik, kita tetap berdiri ya. Kita akan bernyanyi Mars Plakat PA. 1, 2, 3. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih menyirami. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan beri bijaksana jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Oke adik-adik, kita masih berdiri ya. Kita nyanyi lagi satu buah lagu, yaitu Allahku besar, kuat dan berkuasa. Kita nyanyikan 2 kali. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh, sekali lagi. Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, gunung miliknya, sungai miliknya, bintang-bintang ciptaannya. Oh oh, Allahku besar, kuat dan berkuasa, tiada yang mustahil baginya. Oh oh. Oke adik-adik, untuk doa pembukaan akan dibawakan oleh adik Glory. Teman-teman, mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami mau memulai ibadah kami, kiranya Tuhan berkati ibadah kami dari awal sampai akhir, supaya ibadah kami lancar. Inilah doa anakmu, haleluya, amin. Oke adik-adik sudah diperbolehkan duduk ya. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita bernyanyi dari KC 140, Firman-Mu Pelita. Firman-Mu pelita bagi kakiku, dan sebagai sulur dalam jalanku. Firman Tuhan menerangi jalanku. Firman Tuhan pelita hidupku. Shalom adik-adik, apa kabarnya hari ini? Sukacita luar biasa. Wow, udah pada luar biasa semua ya.
Pastinya dong, daripada bangun pagi, daripada sarapan harus sukacita dong. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan pada pagi hari ini, kita berdoa dulu ya. Yuk kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih Bapak buat berkat Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan telah boleh membangunkan kami, memberikan kami kesehatan, napas kehidupan, serta kemampuan untuk bisa bangun dari tempat tidur kami dan mengikuti ibadah PA pada hari ini. Bapak kiranya boleh memberkati ibadah yang akan kami jalankan, agar kiranya kami dapat fokus mendengarkan firman Tuhan dengan baik, dan nanti kami juga dapat melakukannya dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapak yang baik, dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bacaan firman kita pada pagi hari ini terdapat di 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Yuk kita buka dulu Alkitabnya ya. 1 Petrus 1 ayat 1 sampai 12. Udah dibuka ya Alkitabnya. Nah adik-adik, pembacaan firman pada pagi hari ini akan dibacakan oleh Fani dari Bethlehem. Dari Petrus, Rasul Yesus Kristus, kepada orang-orang pendatang yang tersebar di Pontus, Galatia, Kapadokia, Asia Kecil, dan di Bitinia, yaitu orang-orang yang dipilih sesuai dengan rencana Allah Bapa kita, ya, dan yang dikuduskan oleh Roh supaya taat kepada Yesus Kristus dan menerima percikan darahnya. Kiranya kasih karunia dan damai sejahtera makin melimpah atas kamu. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus yang karena rahmat-Nya yang besar telah berakhir kita kembali oleh kebangkitan Yesus Kristus dari antara orang mati kepada suatu hidup yang penuh berharapan, untuk menerima suatu bagian yang tidak dapat binasa, yang tidak dapat cemara, dan yang tidak dapat layu, yang tersimpan di sorga bagi kamu, yaitu kamu yang dipelihara dalam kekuatan Allah karena imanmu, sementara kamu menantikan keselamatan yang telah tersedia untuk dinyatakan pada zaman akhir. Bergembiralah ya akan hal itu, sekalipun sekarang ini kamu seketika harus bertukacita oleh berbagai pencobaan. Maksud semuanya itu ialah untuk membuktikan kemurnian imanmu yang jauh lebih tinggi nilainya daripada emas yang fana, yang diwujud kemurniannya dengan api sehingga kamu memperoleh puji-pujian dan kemudian dan kehormatan pada hari Yesus Kristus menyatakan dirinya. Senamun kamu mengasihinya, kamu percaya kepada Dia, sekalipun kamu sekarang tidak melihatnya. Kamu bergembira karena sukacita dan yang dimulia dan yang tidak terkatakan, karena kamu telah mencapai tujuan imanmu, yaitu keselamatan jiwamu. Keselamatan itulah yang disediakan, diteliti oleh nabi-nabi yang telah bernubuat tentang kasih karunia yang diuntukkan bagimu, dan mereka meneliti saat yang mana yang bagai yang dimaksudkan oleh Roh Kristus yang ada di dalam mereka, yaitu Roh yang sebelum memberi
kesaksian tentang segala penderitaan yang akan menimpa Kristus dan tentang segala kemudian yang menyusul sesudah itu. Kepada mereka telah dinyatakan bahwa mereka bukan melayani diri mereka sendiri, tetapi melayani kamu dengan segala sepada kamu dengan peraturan mereka, yang oleh Roh Kudus yang diutus dari sorga menyampaikan berita Injil kepada kamu, yaitu hal-hal yang ingin diketahui oleh malaikat-malaikat. Nah, sudah selesai dibaca Alkitabnya. Adik-adik tahu tidak bahwa kitab 1 Petrus ini ditulis oleh Bapak Petrus untuk orang-orang Yahudi Kristen di wilayah Galatia, Pontus, Kapodokia, Asia Kecil, dan Bintia, adik-adik. Wah, kira-kira kenapa ya Bapak Petrus menulis surat-surat ini kepada mereka? Nah, adik-adik, jadi jemaat-jemaat orang Yahudi Kristen pada saat itu, mereka merupakan perantauan atau pendatang baru yang tinggal di wilayah Romawi, adik-adik. Nah, jadi kenapa Bapak Petrus menulis surat sukacita? Karena saat orang Kristen tinggal di wilayah Romawi, adik-adik, mereka mengalami penderitaan. Kenapa ya begitu? Iya, karena bangsa Romawi hanya menyembah kaisar mereka, adik-adik. Mereka tidak percaya pada dewa-dewa atau Tuhan lain, karena mereka hanya menyembah kaisar mereka. Maka dari itu, adik-adik, orang Kristen pada saat itu dianiaya, diperlakukan tidak adil hanya karena mereka mengikuti Tuhan Yesus dan hidup dalam kebenaran. Adik-adik, kalau kita berbicara tentang penderitaan, kira-kira cerita penderitaan yang mana ya dari tokoh Alkitab yang paling adik-adik ingat? Kalau kakak cerita Daniel di Gua Singa, wah itu serem sekali adik-adik. Terus juga yang gak kalah penting adik-adik yang harus kita ingat, yaitu peristiwa penyaliban Tuhan Yesus. Adik-adik tahu dong tentunya peristiwa penyaliban Tuhan Yesus, saat Tuhan Yesus harus dicambuk, disuruh pikul salib, bahkan digantung di salib. Wah, Tuhan Yesus menjalani penderitaan yang luar biasa untuk bisa menebus dosa-dosa umat manusia. Nah, adik-adik, meskipun orang-orang Kristen di wilayah Romawi tidak mengalami penderitaan seperti Tuhan Yesus, tetapi mereka cukup menjalani hidup yang sulit, adik-adik. Karena hanya dengan menjalani hidup yang benar saja, mereka sudah disalahkan, sudah diperlakukan tidak adil. Nah, adik-adik, melihat situasi yang menyedihkan ini, adik-adik, melihat keadaan orang Yahudi Kristen yang dianiaya, Bapak Petrus terdorong untuk bisa menulis surat kepada mereka, adik-adik. Suratnya ini berisi penguatan kepada mereka agar mereka boleh menjalani hidup mereka dengan penuh sukacita. Nah, dalam suratnya juga Bapak Petrus menuliskan tips-tips agar orang Yahudi Kristen dapat menjalani kehidupannya dengan penuh kebenaran meskipun harus dianiaya. Nah, jadi kira-kira apa aja ya tips-tipsnya? Yang pertama yaitu ada pengharapan. Wah, kalau kita mendengar pengharapan ini adik-adik, kira-kira teringat nggak peristiwa apa yang mengingatkan kita dengan pengharapan? Peristiwa kebangkitan Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, pada saat itu, pada saat Tuhan Yesus mati di kayu salib, semua murid, semua pengikutnya, keluarganya merasa sangat sedih dan ketakutan. Bagaimana mereka akan menjalani kehidupan mereka tanpa Tuhan Yesus. Nah, tapi pada saat Tuhan Yesus bangkit, di situ juga harapan mereka mulai tumbuh, adik-adik. Mereka juga mulai percaya bahwa mereka boleh melakukan apapun yang dikehendaki oleh Tuhan, asal mereka percaya dan mengandalkan Tuhan. Begitu juga yang diharapkan oleh Bapak Petrus kepada jemaat-jemaat Yahudi Kristen di wilayah Romawi, adik-adik. Mereka diharapkan agar boleh membangun hubungan yang baik dengan Tuhan, mengandalkan Tuhan, percaya kepada Tuhan, meskipun mereka hidup dalam kebenaran yang tidak dianggap oleh orang lain, adik-adik. Nah, yang kedua yaitu adalah iman. Saat orang Yahudi sudah boleh menjalankan iman mereka melalui pengharapan yang mereka tumbuhkan tadi, iman mereka juga boleh muncul, adik-adik. Iman yang ada dalam hati mereka boleh percaya bahwa mereka dapat melakukan kebenaran yang seharusnya. Mereka dapat meneladankan Tuhan Yesus dalam kehidupan mereka. Nah, Bapak Petrus juga tidak lupa minta mereka untuk tetap melakukan kasih meskipun mereka selalu diperlakukan tidak adil. Kasih itu sangat penting, adik-adik. Kenapa mereka penting? Iya dong, karena meskipun kita dijahati, tapi ketika kita masih tetap melakukan kasih, nanti orang-orang juga bakal melihat bahwa ajaran Tuhan Yesus itu baik, adik-adik. Jadi mereka juga boleh mulai memperlakukan orang-orang Yahudi dengan baik karena kasih yang boleh mereka jalankan tadi.
Nah, adik-adik, dalam kehidupan sehari-hari kita kadang juga menjumpai ya yang namanya kesedihan atau penderitaan. Contohnya nih, adik-adik sedang sakit. Pasti adik-adik harus minum obat yang pahit, harus makan makanan sayur-sayuran yang rasanya tidak enak demi kesembuhan adik-adik. Nah, tapi jika adik-adik menjalaninya dengan penuh keyakinan, adik-adik pasti bakal sembuh kan dengan cara minum obat dengan teratur, yang meskipun itu tidak enak, terus makan makanan yang sehat, tidak jajan-jajan sembarangan, tapi akhirnya adik-adik bakalan sembuh. Nah, juga contoh yang lain, contohnya ketika adik-adik mau ujian, adik-adik harus belajar pagi, siang, sore, malam, nggak boleh main HP sama mama papa karena harus belajar, karena harus dapat nilai yang baik. Tapi hasilnya terbukti kan adik-adik boleh mendapatkan nilai yang baik, ranking yang baik. Nah, begitu juga lah yang dialami oleh orang Yahudi Kristen adik-adik, sama seperti yang adik-adik alami, meskipun konteksnya berbeda. Nah, jadi adik-adik melalui firman Tuhan kita pada pagi hari ini, adik-adik diharapkan dapat selalu menjalani kehidupan adik-adik dengan penuh pengharapan kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan Yesus, percaya kepada Tuhan Yesus, menumbuhkan iman adik-adik melalui hubungan yang adik-adik bangun dengan Tuhan, yaitu caranya bagaimana? Berdoa, mendengarkan firman Tuhan, mengikuti ibadah online di rumah adik-adik masing-masing, tidak telat, tidak makan saat ibadah, mendengarkan dengan seksama. Nah, itulah yang diharapkan oleh Tuhan Yesus adik-adik. Juga Bapak Petrus kepada orang-orang Yahudi pada saat itu. Sekian dari firman Tuhan adik-adik. Amin. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Tuhan tak pernah janji, langit selalu biru, tetapi Dia berjanji selalu menyertai. Tuhan tak pernah janji, jalan selalu rata, tetapi Dia berjanji berikan kekuatan. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada saat hati menyembah. Jangan pernah menyerah, jangan berputus asa. Mujizat Tuhan ada bagi yang setia dan percaya. Kita akan merespon firman Tuhan kita dari Kasih 2:6-7, siapa yang berpegang. Kita pakai gerakannya adik-adik, nyanyikan 2 kali. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bahkan bersekutu dengan Tuhannya.
Kita akan doa syafaat adik-adik, lipat tangan tutup matanya, kita akan berdoa yang dipimpin oleh teman-teman kita dari Bethlehem. Yesus, kami mau berdoa buat bangsa dan negara kami Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati Pak Presiden dan Wakil Presiden dalam membimbing negara kami ini ya Tuhan. Hanya donakmu. Terus kami mau berdoa untuk gereja kami. Kiranya Tuhan memberkati gereja kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Berkati orang tua kami, berilah mereka kesehatan, umur panjang. Ini doa anakmu. Mau berdoa untuk teman-teman kami yang belum hadir pada saat ini Tuhan. Kalau mereka malas, ketuklah pintu hati mereka, mereka datang ke sini Tuhan, beribadah kepada kami Tuhan. Tuhan, kalau mereka sakit, berikan mereka obat-obatan, beri mereka minum, beri mereka sehat, beri mereka kembali bersama-sama dengan kami. Yesus kami. Berkatilah kakak lain kami, berikan kesehatan dan semangat untuk melayani kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih juga Bapak yang baik atas waktu yang boleh Tuhan berikan kepada kami. Kami juga telah mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Bapak, kiranya kami yang mendengarkan firman Tuhan ini dapat menjalankannya dalam kehidupan kami sehari-hari, penuh pengharapan, mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kegiatan yang kami lakukan, juga penuh dengan iman dan serta kami dapat menjalankan kasih dimanapun kami berada. Bapak yang baik, kiranya Tuhan juga boleh mendengarkan rangkaian doa yang telah dinaikkan oleh adik-adik layan. Biarlah kiranya doa mereka boleh Tuhan dengar dan boleh Tuhan kabulkan. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Kami adalah manusia yang penuh dengan dosa. Kiranya Tuhan boleh menghapuskan dosa kami yang kami perbuat yang menyakiti hati Tuhan. Dengarkanlah doa kami ya Bapak, dengan doa yang telah kami alaskan dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Bagi adik-adik yang di rumah, boleh mengumpulkan persembahannya ke orang tua. Nanti orang tuanya akan memberikan ke polsek masing-masing. Kita bernyanyi dari KC 366, betapa kita tidak bersyukur. Ini 2 kali ya. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Betapa kita tidak bersyukur, bertanah air kaya dan subur, lautnya luas, gunungnya megah, menghijau padang, bukit dan lembah. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Itu semua berkat karunia Allah yang agung maha kuasa. Kita akan doa persembahan yang akan dipimpin oleh adik kita dari Bethlehem, yaitu Yana. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami sudah selesai mengumpulkan persembahan kami. Kiranya persembahan kami dapat memperluas kerajaan-Mu. Hanya ini doa anakmu, haleluya, amin. Shalom adik-adik, kembali lagi kita mendengarkan Sariwarta PA. Kami setiap kakak layan mengucapkan terima kasih kepada setiap orang tua yang sudah boleh membimbing adik-adik layan dalam mengikuti IMPA online. Dan juga setiap kakak layan mengucapkan selamat ulang tahun untuk adik-adik layan yang berulang tahun dalam minggu ini. Semoga adik-adik di pertemuan usia ini semakin baik, semakin pintar, dan sehat selalu. Oke adik-adik, sampai jumpa minggu depan. Bye-bye. Kita akan menutup ibadah kita bernyanyi dari KC 358, Tuhan Allah beserta Engkau. Pakai gerakan ya. Tuhan
yang boleh Tuhan berikan kepada kami boleh selesai menjalankan ibadah kami pada pagi hari ini. Bapak kiranya boleh menuntun sertai kami dalam menjalani kehidupan kami selanjutnya, aktivitas kami terutama dalam menjalani firman yang boleh kami dengar bersama-sama pada pagi hari ini. Terima kasih banyak Bapak yang baik. Adik-adik, terimalah salam kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Adik-adik, saat duduk sejenak. Saat duduk selesai. Terima kasih adik-adik sudah mengikuti IMPA online minggu ini. Dan jangan lupa jaga kesehatan, cuci tangannya yang bersih, Makan makanan yang bergizi. Dan jangan lupa pakai masker saat adik-adik pergi keluar rumah ya. Sampai jumpa Minggu depan. Selamat pagi.